Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 30 Maret. Saya terus mengundang kita, Bapak dan Ibu. Kita ikuti terus membaca Alkitab kita, biar kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini, sebelum kita lanjut, saya undang kita, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami percaya Tuhan, dalam tuntunan firman-Mu kami boleh berkemenangan, dan hari ini kami boleh berkemenangan bersama dengan Tuhan. Biarlah renungan kami hari ini boleh mengarahkan setiap langkah hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, Ia layak Engkau tolong. Ia layak Engkau tolong. Saya bacakan dari kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-4. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak Engkau tolong. Ia layak Engkau tolong. Tua-tua Yahudi mengatakan kepada Yesus bahwa ada seorang perwira yang butuh pertolongan karena hambanya sakit keras. Dan tua-tua itu mengatakan kepada Yesus, ia layak Engkau tolong. Perwira itu yang dalam pergumulannya karena hambanya sedang sakit, layak Engkau tolong. Mengapa para tua-tua itu mengatakan bahwa ia layak Engkau tolong? Karena apa saudara? Dikatakan ayat yang kelima, sebab perwira ini memiliki perilaku yang baik. Sebab ia mengasihi bangsa kita, kata tua-tua itu. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi perwira ini sangat baik. Dia memiliki perilaku yang sangat baik di mata tua-tua bangsa Yahudi. Yang walaupun perwira ini bukan orang Yahudi, karena dia adalah seorang tentara, pastinya dia orang Romawi. Tetapi segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh perwira ini ternyata semuanya diperhitungkan juga, saudara. Dan termasuk Yesus juga memperhitungkan kebaikan-kebaikannya. Dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-12, dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam renungan kita pagi hari ini, seorang perwira ini bukanlah orang Yahudi yang sudah mengenal hukum Taurat. Dari kecil sudah diajarkan tentang hukum Taurat. Tetapi kita melihat bahwa perwira ini, perwira Romawi ini adalah seorang pelaku, orang yang melakukan hukum Taurat, kitab para nabi. Jadi saudaraku, orang-orang yang mempunyai perilaku yang baik pantas untuk memperoleh kebaikan. Amin. Mari kita membangun hidup kita dalam perilaku yang baik. Maka Tuhan sendiri pun akan membalaskan hal yang baik kepada kita. Amsal 17 ayat 13 mengatakan, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi dipastikan saudaraku, segala kebaikan-kebaikan yang kita perbuat tidak ada yang sia-sia. Karena sebetulnya ada orang-orang juga yang memperhatikan. Walaupun mungkin orang-orang dekat kita tidak memperhatikan, tapi ada Tuhan kita juga yang memperhatikan. Yesus juga memperhatikan. Sehingga Tuhan kita membalaskan semuanya kebaikan-kebaikan. Perwira ini dikatakan layak Engkau tolong. Dan kita pun layak ditolong oleh Tuhan, karena kita pun menolong orang. Amin. Yang kedua saudara, ia memiliki iman yang besar. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Yahudi, sekalipun di antara orang Israel.
Yesus mengatakan itu. Mengapa Yesus mengatakan perwira itu memiliki iman yang besar? Karena perwira ini memiliki iman yang dipraktekkan, iman yang dikerjakan. Bukan hanya iman yang cuma diungkapkan, saudara, cuma hanya di mulut, saudaraku. Tapi dia, imannya itu memang iman yang dipraktekkan. Dikatakan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman tetapi kita tidak bertindak, itu iman yang mati. Tetapi seorang perwira ini, dia buktikan lewat perbuatannya. Imannya dibuktikan lewat perbuatannya. Dia menghargai orang lain. Dia menghormati sekalipun itu hanya seorang hamba. Dia sangat menghormati hambanya. Dan bahkan dia sangat menghormati Yesus. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia berkata apa? Gak usah datang ke rumah saya ini tidak layak. Menganggap Yesus itu adalah orang yang sangat kudus, orang yang pantas untuk dihormati. Adakah kita demikian, saudaraku? Adakah kita menghormati Yesus? Adakah kita menghargai pengorbanan Kristus? Tapi seorang perwira yang bukan orang Israel ini, seorang perwira yang kafir ini, dia sangat menghormati Tuhan Yesus. Bahkan dia sangat percaya akan perkataan Yesus. Bahkan dia mengatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan benar itu terjadi. Dan dia juga membantu pembangunan rumah Allah, rumah ibadah orang Yahudi. Dia sangat percaya ketika dia berkorban untuk tempat ibadah, tidak akan sia-sia. Dia punya iman seperti itu. Adakah kita punya iman seperti itu? Atau ketika kita berkorban untuk pembangunan rumah ibadah, kita menganggap itu hal yang sia-sia? Tidak, saudaraku. Tetapi iman seorang perwira ini mengatakan ketika dia rela berkorban untuk pembangunan rumah Allah, dan itu diperhitungkan Tuhan Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Tetapi yang jadi pertanyaan, saudaraku, kira-kira perwira ini imannya timbul dari mana? Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel yang sudah dari kecil mengenal firman Tuhan. Tapi imannya timbul dari mana? Dalam renungan kita pagi hari ini dikatakan bahwa seorang perwira ini adalah tinggal di Kapernaum, atau mungkin bertugas di Kapernaum. Murid-murid Tuhan seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Lewi itu berasal dari Kapernaum. Jadi sangat mungkin seorang perwira ini telah mendengar tentang Yesus, dan dia telah beriman kepada Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Adakah kita mendengar tentang Yesus? Tahukah saudara bahwa Yesus sangat mengasihi kita? Tahukah saudara bahwa Yesus adalah Allah sendiri? Tahukah saudara bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita? Saudara yang kasih Tuhan, biar kiranya kita juga menjadi orang-orang yang layak ditolong oleh Tuhan. Amin. Biar kiranya kita orang-orang yang pantas mendapatkan pertolongan Tuhan, seperti perwira yang ada dalam renungan kita pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan menjadi renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk renungan kami pagi hari ini. Kiranya setiap kami menjadi orang yang layak Engkau tolong, orang yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.